Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini kita akan mencoba membahas materi terkait mata kuliah manajemen humas, yaitu Public Relation. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sabrina, mahasiswa jurusan Administrasi Pendidikan dengan NIM 20002018. Nah, pada video kali ini kita akan membahas konsep dasar dari public relation ini. Nah, public relation ini sangat berguna ya, sangat penting dalam kehidupan sehari-hari bila diterapkan dengan benar gitu. Karena public relation ini memudahkan kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari, bersosialisasi dengan masyarakat, mudah mendapatkan pekerjaan. Jadi public relation ini sangat penting untuk menunjang kehidupan kita di masa depan ataupun sekarang. Nah, terkait istilah public relationship ini, ada 4 istilah yang sering disamaratakan atau dianggap sama oleh kebanyakan orang dengan public relation. Ada 4 istilah. Yang pertama yaitu ada marketing, yang kedua ada advertising, dan yang ketiga ada branding, dan yang terakhir public relation ini. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama ada marketing. Apa sih bedanya gitu? Apa sih itu marketing? Kenapa nggak sama sama public relation? Nah, marketing ini secara konsep itu proses keyakinan gitu. Keyakinan kita sebagai penjual kepada pembeli itu nggak sih? Secara umum gitu. Nah, proses keyakinan kita ini terhadap target pasar maksudnya, atau sasaran kepada siapa kita ingin menjualkan barang kita. Jadi kita tugas kita itu meyakinkan target pasar kita supaya mereka yakin bahwasanya ini produk patut dijual gitu, harus dibeli gitu. Nah, dan yang kedua itu ada advertising. Apa sih itu advertising? Nah, advertising itu hampir sama dengan marketing, tapi ini jauh berbeda ya. Advertising ini bisa disebut juga dengan pengiklanan. Nah, dalam pengiklanan itu tujuannya yaitu mempromosikan sebuah produk, barang, atau jasa agar dapat terjual. Dalam advertising ini kalimat yang dilontarkan atau keyakinan yang dilontarkan itu berkali-kali banyaknya gitu, sampai ya namanya iklan gitu, berkali-kali mengungkapkan bahwa ini bagus, barangnya bagus gitu, dalam jangka waktu yang lama, itu berulang-ulang terus gitu. Nah, dan yang ketiga itu ada branding. Branding ini yaitu hasil dari proses keyakinan kita, hasil dari proses marketing dan advertising tadi gitu. Hasilnya itu berarti persepsi target pasar kita terhadap proses yang telah kita lakukan, yaitu keyakinan tadi gitu. Jadi branding ini persepsi lawan jenis atau target pasar atau lawan bicara kita, sehingga di dalam benak lawan bicara kita itu tadi sudah terbentuk gitu terhadap kita gitu. Jadi misalnya kita menawarkan barang, nah, dan si target pasar itu menyetujui gitu. Dia udah tahu gimana produk kita. Nah, itu yang dinamakannya branding. Nah, selanjutnya yang keempat, materi kita
pada video ini yaitu public relation. Public relation itu apa juga gitu. Nah, public relation ini sebetulnya proses mengelola atau menyebarkan informasi antara individu atau organisasi dan masyarakat. Jadi proses mengelola dan menyebarkan informasi kepada masyarakat yang lebih luas. Jadi dalam kehidupan ini sangat diperlukan gitu public relation ini. Karena public relation ini tugasnya berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari menjadi lebih mudah. Nah, seperti yang saya katakan sebelumnya, public relation ini adalah satu proses. Nah, di dalam proses public relation ini ada salah satu proses yang sangat terkenal, yaitu beristilah RACE, RACE gitu. Nah, kita bahas satu-satu. Yang pertama R, yaitu research. Bisa disebut juga dengan penelitian gitu. Nah, apa sih penelitian yang kita lakukan sebagai public relation ini? Penelitian lapangan untuk mendapatkan data gitu. Kita mencari data. Seorang public relation ini mencari data gitu. Data apa? Kita ambil contoh, misalnya dalam kehidupan dalam dunia pendidikan. Dalam dunia pendidikan, kita ambil satu masalah, yaitu banyak anak putus sekolah gitu. Nah, kita mencari data nih, data berapa banyak gitu anak yang putus sekolah. Nah, sudah didapatkan data itu tadi dari lapangan. Nah, kemudian lanjut ke proses yang A, yaitu action. Nah, action atau aksi yang diambil atau tindakan dari data yang ada. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan data berapa banyak anak yang putus sekolah dan apa penyebabnya gitu loh. Nah, itu kita udah tahu, udah dapatkan data, udah dianalisis. Kemudian kita mengambil aksi gitu. Kita mengambil tindakan atas permasalahan yang sudah ada, yang sudah kita data tadi. Aksi yang tepat untuk mengatasi anak putus sekolah ini, misalnya menggratiskan biaya sekolah gitu. Apapun itulah, yang penting aksi yang diambil gitu, atau tindakan hasil data yang sudah ada. Yang selanjutnya, proses selanjutnya yaitu ada communication. Nah, communication ini yaitu mengkomunikasikan hasil yang telah diperoleh. Nah, misalnya kita sudah kita sudah ambil tindakan atas permasalahan yang didapat gitu. Nah, aksi hasil dari tindakan yang sudah kita ambil itu harus dikomunikasikan kepada seluruh organisasi atau perusahaan yang bersangkutan gitu, atau orang-orang yang bersangkutan atas permasalahan ini, misalnya Kementerian Pendidikan, Kemendikbud gitu kan. Kita harus mengkomunikasikan hasil apa sih yang sudah kita capai atas tindakan yang sudah kita ambil ini gitu. Nah, selanjutnya yaitu adanya evaluasi. Evaluasi ini proses evaluasi atas keputusan yang sudah ada. Kita dari action tadi kita sudah mengambil tindakan, lalu kita evaluasi seberapa banyak sih perubahan yang telah diambil atas tindakan yang sudah kita lakukan gitu. Jadi kita harus evaluasi, ini dapat berkurang nggak sih permasalahannya, ini dapat lebih baik nggak sih
permasalahan yang sudah ada gitu. Jadi harus dievaluasi. Kalau tidak juga membaik gitu, jadi kita harus mengambil tindakan yang lain, baru dievaluasi lagi supaya permasalahan yang sudah ada itu juga sudah diatasi dengan baik. Nah, itulah konsep dasar dari public relation pada video kali ini. Kalau ada kata yang salah, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.